Mim Shad. Alif Lam Mim Shad. Ini juga huruf semuanya. Kitabun unzila ilaika, kitab diturunkan kepadamu. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat kitab yang sangat jelas. Wa qala, dan Allah berfirman, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Ra. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, Kaf Ha Ya Ain Sad, Ha Mim Ain Sin Qaf. Nah, ini semua huruf-huruf yang dimulai di beberapa surah. Ya. Dibawakan di dalam pengarang surah-surah yang didahului dengan huruf. Ya, huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Nah, kemudian beliau katakan, "Faman lam yakun inna hadhihi al-ahruf ainu kalam Allah azza wa jalla faqad mariqa min ad-din wa kharaja an jumlatil muslimin." Tetapi siapa yang tidak berucap bahwa huruf-huruf ini adalah firman Allah azza wa jalla, dia telah keluar dari agama dan telah keluar dari keumuman kaum muslimin. Ya, dari jumlah kaum muslimin. Wa man ankara ay yakuna hurufan, maka siapa yang mengingkari dan siapa yang mengingkari bahwa Al-Quran itu huruf-huruf, faqad syabara al-iyana wa atabil buhtan, maka dia telah bersombong dengan terang-terangan dan telah membawa kedustaan yang nyata. Ya. Jelas ya, alif lam mim. Kalau ditanya alif lam mim ini apa? Langsung jawab huruf, ya. Alif lam mim sad ini apa? Langsung jawab huruf. Ya, tidak berakal kalau dia jawab huruf. Ya. Kalau dia bilang huruf tadi bukan Al-Quran, bukan kalam Allah, maka dia kafir keluar dari Islam. Sebab ini, ya, ada dalam Al-Quran Al-Karim. Demikian maksud dari pengarang rahimahullah taala di sini. Kemudian setelah itu beliau membawakan beberapa hadis yang lebih merinci. Ya, apa yang beliau inginkan? Kata beliau, "Rawat Tirmidzi min tariq Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala." Tirmidzi meriwayatkan dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya beliau berkata, "Man qara harfan min kitabillah azza wa jalla falahu asyru hasanat." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah azza wa jalla, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi, "Hada haditsun sahih." Ini hadis sahih. Warawahu ghairuhu min al-a'immah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh selain Tirmidzi dari para a'immah. Wa fihi, dan lafaznya, "Ama inni la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Kata beliau, tidaklah saya mengata atau tidaklah saya berkata bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Nah, ini asal dari Ibnu Mas'ud diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Sebagian para masyaikh seperti Syekh Al-Albani menguatkannya, ya, menguatkan hadis ini secara marfu'. Nah, dan sebagian masyaikh yang lain menamakan hadis ini secara marfu' dan benarnya hadis ini mauquf terhadap Ibnu Mas'ud. Dan yang benar insyaallah bahwa hadis ini benarnya bukan dari ucapan Nabi, tapi dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari ucapan Abdullah bin Mas'ud. Itu pun dari ucapan Abdullah bin Mas'ud hukumnya mempunyai hukum marfu'. Sebab di dalamnya terkandung janji terhadap suatu amanan. Ya, dan ini tentunya tidak lagi diucapkan oleh seorang sahabat kecuali dasarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukumnya marfu', riwayatnya marfu', namun hukumnya adalah hukum marfu'. Ya, karena itu yang dipetik di sini dikatakan siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Jadi alif lam mim, Ibnu Mas'ud berkata alif satu huruf, mim lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, ini penegasan bahwa Al-Quran itu dengan huruf. Kata beliau, "Warawa Ya'la bin Mamlak an Ummi Salamah," dan diriwayatkan oleh Ya'la bin Mamlak dari Ummu Salamah, "Annaha na'atat qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aidahiyatan utu qira'atan mufassaratan harfan harfa." Rawahu Abu Dawud wa Abu Abdurrahman an-Nasa'i wa Abu Isa at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun gharib. Kata beliau, dan diriwayatkan oleh Ya'la bin Mamlak dari Ummu Salamah. Ummu Salamah, beliau mensifatkan bagaimana bacaan Rasulullah SAW. Ternyata ketika Ummu Salamah mensifatkannya, dia mensifatkan qira'ah mufassarah, bacaan yang sangat jelas, harfan, huruf demi huruf bacaannya, huruf demi huruf. Ya. Nah, namun saya disayangkan hadis ini ada kelemahan. Ya, kita bisa lihat di tanik mengarang di bawah atau di tanik. Baik.
Kemudian kata beliau, وروى سهل بن سعد السائلي dan diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'd al-Sa'idi qala baina nahnu naqtari, ya cuman ini semua syawahid ya, pendukung-pendukung. Kata Sahal bin Sa'd al-Sa'idi baina nahnu naqtari idh kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang membaca. Naqtari asalnya dari naqtari'u pakai hamzah. Ini sebagian orang Arab berat menyebut hamzah kalau sebelumnya kasrah. Ya, biasanya kalau sebelumnya kasrah hamzahnya dirubah menjadi ya. Akhirnya bacanya naqtari seperti ini. Ya, kalau antum baca di qaraya, tidak ketemu mungkin dalam kamus maknanya. Tapi ini bahasa asalnya dari qara. Sekali kali sedang membaca, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau berkata, Alhamdulillah, kitabullah wahid, wa fikum al-akhyar, wa fikum al-ahmar wal-aswad. اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفا كما يقام السهم لا يتجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. رواه أبو بكر الآجري وأئمة غيره. Nah, kata beliau dan diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'd al-Sa'idi, beliau berkata, tatkala kami sedang duduk membaca, ya, tatkala kami sedang membaca, ketika tiba-tiba keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, lalu beliau berkata, segala puji hanya untuk Allah, kitab Allah satu, dan di antara kalian ada orang-orang pilihan, di antara kalian ada orang yang kulit merah dan hitam. Bacalah Al-Quran sebelum datang satu kaum membacanya, mereka menegakkan huruf-hurufnya sebagaimana ditegakkannya as-sahm, anak panah. Ya. Jadi menegakkan huruf artinya membaca dengan bacaan yang betul-betul persis, ya, betul-betul tepat. Sebagaimana anak panah itu supaya bisa dilontarkan dengan bagus, ya, dididik dengan bagus, maka dia harus betul-betul lurus. Demikian. Ya. Akan datang nanti satu kaum, kata Nabi, mereka membaca huruf-huruf yang mereka baca, yuqimuna hurufa, bagus sekali bacanya, la yatajawaz taraqiyahum, tapi tidak melewati tenggorokan mereka, ya, tidak masuk ke dalam dadanya. Yata'ajjaluna ajra, mereka ingin mempercepat upahnya, wala yata'ajjaluna, ya, dan mereka tidak mengundurkannya. Ya, rawahu Abu Bakr al-Ajurri. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakr al-Ajurri dan para imam lainnya. Ya. Disebut di bawahnya ada kelemahannya. Musa bin Ubaidillah ar-Rabadi ada kelemahan. Ya, dia dari rawi yang masyhur, ada kelemahan. Dan konteks hadis ini cocok untuk qari-qari yang sering hadir di MTQ. Ya. Kemudian yang seperti ini. Ya. Ada pembacaan tajwid, masya Allah. Ya. Tapi yakin tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, kalau masuk dalam hatinya, mukanya merah, menahan nafas, ya, sampai kadang kelihatan urat tenggorokannya. Ya, Allahul musta'an. Dan dalam sisi pendalilan di sini dari pengarang, yuqimuna hurufa, mereka menegakkan huruf-hurufnya dengan Al-Quran dengan huruf. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. Dan diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, meng'i'rab Al-Quran itu lebih kami cintai, lebih kami sukai daripada menghafal sebagian hurufnya. Meng'i'rab Al-Quran itu artinya membaca Al-Quran dengan fasih. Ya. Sebab al-i'rab arti bahasanya, arti secara bahasa itu membaca dengan jelas dan terang. Ya, bukan i'rab. Jadi i'rab Al-Quran dia baca dengan bagus, bacaan yang benar. Kata beliau, itu lebih kami cintai, lebih sukai daripada hanya menghafal sebagian hurufnya. Dan di sini penetapan huruf, Al-Quran itu dengan huruf. Warawa Abu Ubaid, dan diriwayatkan oleh Abu Ubaid di Fadail Al-Quran di isnadi, dalam kitabnya Fadail Al-Quran dengan sanadnya, qala beliau berkata, Su'ila Ali radhiyallahu anhu 'anil junubi. Ali ditanya radhiyallahu anhu ditanya tentang orang junub, yaqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Qala la wala harfan. Kata Ali, la dan tidak satu huruf pun. Nah, sebab saya kalau asar dari Ali bin Abi Thalib tentang masalah ini, itu ada kelemahan. Ya, ada kelemahan. Nah, sebab disebut di dalam masalah orang junub, apakah boleh membaca Al-Quran atau tidak? Ya, ini masalah yang diperselisihkan dalam masalah fikih. Jadi benarnya orang yang junub boleh membaca Al-Quran, boleh membaca Al-Quran, walaupun afdalnya dia segera mandi. Ya, demikian pula perempuan yang haid, semana dengan boleh membaca Al-Quran dalam keadaan dia haid. Dan hadis-hadis yang melarang itu hadis-hadis yang lemah.
Kata beliau, waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang jelas di pendalilan berita itu kalimat huruf, tidak satu huruf. Dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kafara bi harfin minhu, yakni Al-Qur'an, faqad kafara bihi ajma'." Kata beliau, siapa yang kafir dengan satu huruf saja darinya, yaitu dari Al-Quran, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran seluruhnya. Ini penetapan dari Ibnu Mas'ud biharfin, siapa yang kafir dengan satu huruf saja. Waqala aydan, dan Ibnu Mas'ud juga berkata, "Man halafa bi surat Al-Baqarah, fa'alayhi bi kulli harfin yamin." Siapa yang bersumpah dengan surah Al-Baqarah, maka hendaknya dia ada sumpah, dia terhitung sumpah pada setiap hurufnya. Ya, sisi pendalilan pengarang dari kalimat setiap hurufnya saja. Adapun masalah bersumpah, ya, apakah terhitung setiap hurufnya dalam artian membayar kafarah juga sejumlah huruf yang tertera dalam Al-Baqarah? Ya. Atau terhitung satu saja? Ini letak khilaf di kalangan para ulama dalam buku fikih. Ya, pembahasannya dalam fikih. Baik, wa qala al-Hafiz al-Muharrir, qala qara rajulun ala Mu'adz bin Jabal, fataraka wawan, faqala laqad tarakta harfan a'zama min jabal Uhud. Dan berkata Talha bin Muharrir, seorang lelaki membaca Al-Quran kepada Mu'adz bin Jabal, maka orang tersebut meninggalkan satu huruf. Ada satu huruf yang ketinggalan tidak terbaca. Ya. Faqala, maka Mu'adz berkata, laqad tarakta harfan, sungguh kamu telah meninggalkan satu huruf. A'zama min jabal Uhud. Satu huruf ini lebih besar daripada gunung Uhud. Nah, di sini juga penekanan-nya adalah dari sisi membaca satu huruf. Ya, huruf Al-Quran itu dengan huruf. Waqala Al-Hasan Al-Basri fi kalamillah, dan berkata Al-Hasan Al-Basri dalam salah satu pembicaranya, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati." Kitab yang penuh dengan berkah kami turunkan kepada engkau supaya mereka tadabbur ayat-ayatnya. Kata Al-Hasan, "Wa ma tadabbara ayati." Baik, kata beliau, "Wa ma tadabburu ayatihi illa ittiba'u." Dan tidaklah tadabbur ayat itu yang diinginkan kecuali ittiba'u, mengikutinya. Ana wallahi ma huwa bihifdzi hurufi. Ketahuilah, kata Al-Hasan Al-Basri, demi Allah bukanlah mengikutinya itu dengan menghafal sebagian hurufnya. Wa idha'ati hududi, atau melanggarkan batasan-batasannya. Hatta inna ahadahum la yaqul, sampai salah seorang dari mereka berkata, "Ada qara'tul Qur'ana kullah." Saya telah membaca seluruh Al-Quran. Fama asqattu minhu harfan. Ya, saya tidak meninggalkan satu huruf pun. Nah, kata Al-Hasan, "Waqad asqatahu wallahi kullah." Ya, padahal dia telah menjatuhkan seluruhnya demi Allah, kata Al-Hasan Al-Basri. Ya. Di sini kaitannya berkaitan dengan kalam beliau, kaitannya dengan orang yang membaca Al-Quran tidak tadabbur. Ya. Walaupun dia katakan sudah membaca seluruhnya, kalau dia tidak tadabbur, maka kadang dianggap tidak membaca sekali atau menjatuhkan seluruhnya. Jadi oleh pengarang di sini dibawakan ini bahwa yang masyhur di kalangan para imam, Al-Quran itu dengan huruf. Karena itu biasa mereka menyebut menghafal sebagian hurufnya. Ya. Nah, dia telah meninggalkan satu huruf pun. Ya, ini biasa diucapkan oleh para imam, menunjukkan masyhur di kalangan mereka Al-Quran itu dengan huruf. Kemudian kata beliau, waqala Abdullah bin Al-Mubarak, "Man kafara bi harfin min Al-Quran, faqad kafara bil Quran, wa man qala la u'minu bi hadhihi al-lam, faqad kafara." Kata Ibnu Mubarak, siapa yang kafir dengan satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran. Dan siapa yang berkata, "Saya tidak beriman dengan lam ini," maka dia telah kafir. Satu huruf saja, huruf lam, dia tidak beriman dengan dalam Al-Quran, maka dia telah dianggap kafir. Nah, di sini juga penetapan dari Ibnu Mubarak bahwa Al-Quran itu dengan huruf. Warawa Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasi yawmal qiyamah," wa asyara bi yadihi ila Syam. Manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan pada hari kiamat. Dan beliau memberikan isyarat tangannya ke negeri Syam. Uratan jurlan buhman, dalam keadaan telanjang. Jurlan belum disunat, buhman dalam keadaan tidak berpakaian. Nah, buhman dalam keadaan iya. Mungkin mana yang tidak berpakaiannya. Beliau berkata, "Qultu ma buhman?" Nah, seperti ini, saya bertanya apa itu buhman? Qala laysa ma'ahum syai', yaitu tidak membawa sesuatu apapun. Fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub.
Maka mereka pun dipanggil dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh, sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Anal Maliku, Anad Dayyan, saya adalah yang maha berkuasa, saya adalah Ad-Dayyan. Ini Allah yang berfirman. La yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah an yadkhula al-jannah wa ahadun min ahli an-nar yatlubuhu bi madlamatin. Itu kata marbuta ya. Antum perlu perhatikan bahwa di dalam buku ini harusnya pakai marbuta, tambahnya di dalam pengetikan tidak itu di marbutanya. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar wa ahadun min ahli al-jannah yatlubuhu bi madlamatin hatta aqsahu minhu. Allah berfirman, saya adalah Al-Malik, saya adalah Ad-Dayyan. Tidak pantas untuk seorang pun dari penduduk surga masuk ke dalam surga. Padahal masih ada salah seorang dari penduduk neraka yang meminta kezalimannya. Ya, maksudnya menuntut kezaliman yang pernah dilakukan. Dan demikian pula tidak pantas dari penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Padahal masih ada penduduk surga yang menuntut kezaliman padanya. Hatta qussahu minhu, sampai dicisap darinya. Lalu mereka bertanya, wa kaifa? Bagaimana? Wa inna na'ti Allah uratan ghurlan buhman. Padahal kami datang kepada Allah dalam keadaan uratan, dalam keadaan telanjang, ghurlan buhman. Ya, qala bil hasanati was sayyi'at. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Maksudnya sifatnya dengan kebaikan. Kalau dia punya kebaikan, dia bayar dengan kebaikannya. Kalau dia tidak punya kebaikan, maka kejelekan orang yang menuntut dia tanggung. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Abu Hurairah di dua riwayat. Ada dalam riwayat Bukhari dan ada dalam riwayat Muslim. Dan juga ada hadis-hadis yang lain. Tapi di sini yang diinginkan oleh pengarang, sisi pendalilan beliau, Allah memanggil mereka bisautin, dengan suara. Ya, dengan suara. Nah, kata beliau, rawahu Ahmad wa jama'atun min al-a'immah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan jamaah dari para a'immah. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah. Berikutnya, warawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza takallama Allah bil wahyi, sami'a sawtahu ahli as-sama' kajarjil silsilah ala Safwan, fayakhirruna sujada." Wa dzakara al-hadits. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu, maka suaranya didengar oleh penduduk langit seperti jarrul silsilah. Ya. Diseretnya silsilah rantai ala Safwan, di atas Safwan, di atas batu yang datar. Fayakhirruna sujada, maka mereka pun tersungkur sujud. Ya, para mereka pun tersungkur sujud, atau penduduk langit tersungkur sujud. Yang ada hadis dan disebutkanlah hadis ini. Dan hadis ini termasuk dalil yang tegas Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara. Dan juga para a'immah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya ketika menetapkan tentang sifat bahwa kalam Allah itu disifatkan disautin dengan suara, mereka berdalilkan dengan ayat-ayat secara umum. Ya, fanadahu rabbuhu, Rabbnya memanggilnya. Wa nadainahu min janibit turil aiman, kami memanggilnya dari at-tur al-aiman. Kalimat an-nida dalam ayat, ya, an-nida, panggilan an-nida dalam bahasa Arab, menurut kesepakatan para ulama ahli bahasa, panggilan dengan suara yang keras. Itu an-nida, panggilan dengan suara yang keras. Maka dari konteks ayat ini saja, kalimat an-nida itu sudah cukup yang membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah dengan suara. Ya, dan di sini pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa para a'immatus sunnah rahimahullah taala mereka itu mumpuni dalam semua bidang. Ya, dan ahli bid'ah jahil dalam semua bidang. Andai kata mereka punya pemahaman dari sisi bahasa, ya, mereka tidak akan jatuh di dalam perkara-perkara yang sifatnya tidak. Sisi bahasa malu, an-nida bermana, ya, didengar dengan suara yang keras. Ya, panggilan dengan suara yang keras. Karena itu adzan dinamakan dengan an-nida. Sebab tidak ada adzan sembunyi-sembunyi atau adzan bisik-bisik. Ya, adzan itu pasti dengan suara yang keras. Nah, jelas ini, ya, beliau kelihatannya di sini meluas, membawakan ayat-ayat, membawakan dalil dari hadis dan asar para imam untuk menetapkan bahwa Al-Quran itu disautin wa harfin, dengan suara dan huruf. Ya, untuk membantah ahlul bidah. Setelah menjelaskan ini, beliau membawakan syubhat lagi. Syubhatnya ahlul bidah, kemudian beliau bantah syubhat tersebut. Kata beliau, wa qaulul qail, ada pun ucapan orang yang berucap, بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل ومحال. Kata beliau, ada pun orang yang berkata bahwa huruf dengan suara itu tidaklah terdapat atau tidaklah ada, ya, tidaklah keluar huruf dan suara itu kecuali dari makhraj. Ya. Ini ucapan ahli bidah. Jadi mereka menganggap tidak mungkin Allah berbicara dengan suara dan huruf. Kalau Allah berbicara dengan suara dan huruf, maka harus ada makharijul huruf. Ya. Dan sekali lagi,
kalau kita memahami apa yang telah lalu dari usul memahami i'tiqad, munculnya pemikiran ini karena ia melampaui tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah. Seorang berbicara dalam masalah akidah, terbatas apa yang tersebut dalam nas, dia imani. Jangan terlalu banyak menggunakan akalnya. Kalau begitu begini, kalau disebut begitu maka seharusnya begini. Ini semua adalah dasar-dasar yang merupakan pokok kesesatan yang menyebabkan orang-orang terdahulu sesat. Karena itu pertanyaan seperti ini asalnya tidak boleh. Nah, itu kan ada pengarang dijawab. Kata beliau, batil wa muhal. Ini adalah ucapan yang batil dan mustahil. Mustahil dikatakan keluar dari makharij. Yang batil diucapkan seperti itu. Kenapa? Sebab makhluk saja, disifatkan dengan sifat berucap dan tidak diketahui punya makharij. Nah, tidak diketahui punya makharij. Maka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh diucapkan tentang hal tersebut, dan juga kita tidak menafikan kerana ada nas yang menafikan tentang hal tersebut. Asalnya dalam masalah ini didiamkan. Asalnya dalam masalah ini didiamkan. Tidak nas yang berbicara, tidak nas yang berbicara menetapkannya, tidak nas yang berbicara menafikannya, maka ahli sunnah diam dalam masalah ini, tidak menyinggungnya. Tetapi mengatakannya kalau suara dan huruf pasti ada makhrajnya, ini ucapan yang batil. Kalau mengharuskan seperti itu. Kenapa? Kata pengarang kalau Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid." Hari tatkala kami berkata kepada jahannam, apakah engkau telah penuh? Maka jahannam berkata, apakah masih ada tambahan? Maka jahannam berbicara. Apakah disebutkan langsung bahwa jahannam punya makharijul huruf? Dia mustahil, ya kan? وكذلك قال عز وجل إخبارا عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman mengabarkan tentang langit dan bumi. Keduanya berkata, sungguhnya kami datang dalam keadaan taat. Langit dan bumi berkata kami datang dalam keadaan taat. Berkata ini, kenapa dikatakan ada makhrajnya, ada makharijul huruf, tempat-tempat keluar hurufnya? Fahasal al-qawlu min ghairi makharij wala adwan. Kata pengarang, terdapat ucapan tidak ada makhrajnya dan tidak ada alat-alat berbicara. Tidak ada lisannya, tidak ada mulutnya, tidak disebutkan. Bahwa bumi, langit dan bumi punya mulut, berbicara. Tapi bersama dengan itu ada ucapannya. Nah, waruya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu sallamahu ad-dira'ul masmumatu. Dan diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau dibicarai oleh ad-dira'ul masmumah. Ad-dira'ul masmumah yaitu lengan kambing yang diracuni. Ini kisahnya panjang ya, tentang kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah oleh perempuan atau seorang Yahudi di perang Khaybar. Diberi hadiah kambing yang sudah diracun. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil lengannya, memakannya. Dan disebut di sini oleh pengarang bahwa lengan kambing ini berbicara bahwa dia beracun. Nah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memakannya dan racunnya tidak mempengaruhi beliau. Maksudnya tidak menyebabkan dia meninggal. Yang bersama dengan itu Yahudinya, dia ditanya, dia katakan, saya ingin menguji kalau memang kamu Rasul, racun ini tidak akan berbahaya. Nah, tapi namanya Yahudi, dasar Yahudi seperti Yahudi. Ya'rifuna al-kitab kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal al-kitab sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, sangat tahu kebenaran itu, tapi tidak masuk Islam juga. Allah musta'an. Wa sahha annahu sallama alaihi al-hajar, dan telah sahih bahwasanya batu memberi salam kepadanya. Di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu a'rifu hajaran di Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath." Saya mengetahui sebuah batu di Makkah memberi salam kepadaku sebelum saya diutus. Sekarang periksa, batu punya mulut enggak? Ada lisannya, ada makhrajnya, makharijul hurufnya. Tapi disebut dia memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, tidak harus berbicara itu ada makhrajnya. Wa sallamat alaihi syajara, dan riwayat yang lain yang pohon memberikan salam kepada beliau. Ini beberapa dalil yang disebutkan di sini oleh pengarang bahwasanya kadang ada ucapan tapi belum tentu ada makhrajnya, ada makharijul hurufnya. Baik, selesai di sini pembahasan mengenai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatul kalam. Nah, sekarang kita pindah ke pembahasan berikutnya, pembahasan mengenai masalah takdir. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, wa ajma'a a'immatus salafi min ahli al-islam ala al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi wa hululihi wa murrihi qalilihi wa kathirihi
بقضاء الله وقدره لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا فهو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه. Kata beliau dan telah sepakat para imam salaf dari ahli Islam, sepakat para imam salaf dari kaum muslimin, sepakatan terhadap apa? Alal iman bil qadari, sepakat untuk beriman tentang takdir, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya, hululihi wa murrihi, manis dan pahitnya, qalilihi wa kathirihi, banyak dan sedikitnya. Wajib beriman kepada takdir. Segala takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqada'illahi wa qadri. Mengimani takdir itu sebagai dengan ketentuan Allah dan takdirnya. La yakunu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang terjadi, yang ada illa bi iradati. Tidak ada sesuatu pun yang ada kecuali dengan kehendak Allah. Wa la yajri khairun wa syarrun illa bi masyiatih. Dan tidak sesuatu pun kebaikan dan kejelekan yang berjalan kecuali dengan kehendaknya. Khalaqa man syaa'a lis-sa'adah. Ya Allah menciptakan siapa Allah kehendaki untuk as-sa'adah, untuk beruntung, ya bahagia. Wasta'malahu biha fadla. Dan Allah mempekerjakannya dengannya sebagai mempekerjakannya dengannya. Ya maksudnya kehidupan hamba tersebut yang diciptakan untuk beruntung ini, ya dia dihidupkan untuk hal tersebut. fadla, itu adalah keutamaan dari Allah. Wa khalaqa man arada lisyaqa'i. Dan Allah menciptakan siapa Allah kehendaki untuk merugi. Wasta'malahu bihi. Dan Allah memang menggunakan dia untuk merugi. Adlan, dan itu adalah keadilan dari Allah. Bahwa sirrun ista'thara bihi. Maka takdir adalah rahasia yang Allah khususkan untuk dirinya. Wa ilmun hajabahu an khalqi. Dan ilmu yang ditahan, yang dihijab dari makhluknya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidaklah mereka ditanya, atau tidaklah Allah ditanya apa yang dia lakukan, dan mereka manusia, mereka ditanya apa yang mereka lakukan. Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Neraka Jahannam telah dipenuhi kebanyakan dari jin dan manusia. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Andai kata kami ingin, kami akan berikan pada setiap jiwa petunjuknya, akan tetapi telah hak ucapan dariku, sungguh saya akan memenuhi neraka Jahannam dari jin dan manusia seluruhnya. Wa qala azza wa jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Berbicara tentang masalah takdir adalah pembicaraan tentang salah satu rukun dari rukun iman, yaitu rukun yang keenam dari arkan al-iman. Di mana Rasulullah SAW ketika ditanya tentang al-iman, beliau menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu beriman kepada Allah. Didahului dengan kalimat an tu'mina, kamu beriman kepada Allah. Kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya. Disebut malaikat diikutkan, diapakkan kepada keimanan kepada Allah. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat. Begitu kalau disebut takdir, diulangi lagi. Wa an tu'mina bil qadari. Dan hendaknya kamu beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Kata para ulama, pengulangan an tu'mina pada takdir ini menunjukkan bahwa perkara takdir ini adalah perkara yang besar, dan butuh diperhatikan. Nah, penekatannya butuh diperhatikan. Dan yang terbukti dalam sejarah kaum muslimin, di antara awal penyimpangan yang muncul adalah penyimpangan dalam masalah takdir. Ini yang disebut dalam hadis riwayat Muslim dari jalan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dan Yahya bin Ya'mur. Ya, keduanya bercerita tentang kisah di zaman mereka bahwa awal
dan membuat bid'ah dalam masalah takdir adalah Ma'bad al-Juhani di Basrah. Kemudian setelah itu mereka berangkat haji dan berjumpa dengan Abdullah bin Umar, lalu mempertanyakan ucapan Ma'bad al-Juhani. Di antaranya ia berucap, "Annal amra unuf." Perkara itu baru. Apa artinya perkara itu baru? Ya katanya, sesuatu kalau baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelum terjadinya Allah belum tahu. Ya, ini ucapan dalam masalah takdir. Nah, istilah tidak takdir ini di akhir zaman para sahabat. Ditanyakan kepada Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata, "Idza laqitahum," kalau kamu berjumpa dengan mereka, "Fa'akhbirhum anni bari'un minhum wa innahum bara'a'un minni." Kabarkan bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka juga lepas dari saya. Ya, walladzi nafsi Ibnu Umar biyadi, demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Andai kata salah seorang dari mereka menafkahkan menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan diterima infak mereka itu sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian setelah itu Ibnu Umar membacakan hadis Jibril yang panjang yang akan disebutkan juga oleh pengarang di sini. Ya. Jadi secara umum keimanan kepada takdir adalah rukun dari arkanul iman. Dan keimanan kepada takdir, seseorang tidak dianggap beriman kepada takdir kecuali kalau ia beriman kepada 4 maratib dari maratib takdir. Terkumpul pada 4 perkara. Sekali lagi, seorang tidak akan beriman kepada takdir kalau terkumpul pada 4 perkara. Yang pertama, dia meyakini atau martabatul ilm. Martabatul ilm yang pertama, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang telah terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang sedang terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang tidak akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu yang tidak terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala juga mengetahuinya. Itu dalam Al-Quran dikatakan, "Walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun." Andai kata Allah ketahui pada mereka kebaikan, mereka akan diperdengarkan. Ya, jadi di sini tidak terjadi, mereka akan diperdengarkan karena Allah tahu tidak ada kebaikan pada mereka. Kemudian Allah berfirman, andai kata mereka diperdengarkan, andai kata yang tidak terjadi, andai kata mereka diperdengarkan, latawallaw, mereka akan mundur ke belakang, wa hum mu'ridun, dalam keadaan mereka berpaling. Allah sudah tahu kalau mereka diperdengarkan pasti terjadinya begitu. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau alima Allahu khair, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innakum lakadzibun. Andai kata mereka orang-orang kafir yang meminta untuk dikembalikan ke dunia, Allah berfirman, andai kata mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali untuk mengerjakan apa yang mereka dilarang darinya, dan sungguh mereka itu pendusta. Ya. Di sini tidak terjadi, tidak mungkin ada makhluk dikembalikan ke dunia. Tapi Allah berfirman, andai kata mereka dikembalikan, pasti akan mereka langgar lagi larangan yang tadinya mereka dilarang. Ya. Nah, dan juga tentang orang-orang munafikin yang tidak hadir di perang Tabuk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau aradul khuruj la a'addu lahu 'udda, walakin kariha Allahu bi'athahum asabbatahum wa qillat qu'udum al-qa'idin. Law kharaju fiikum ma zadukum illa khabala, wa la awda'u khilalakum yabghunakum al-fitnah, wa fiikum sama'una lahum wallahu alimun bil zalimin." Andai kata mereka orang-orang munafikin ingin keluar berangkat perang, mereka akan persiapan untuk berangkat. Tetapi Allah tidak senang mereka itu berangkat. Maka mereka pun dibuat patah semangat, ya, dibuat malas. Dan dikatakan kepada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Jadi sudah ketentuan Allah, orang munafikin tidak keluar. Kan begitu. Tidak akan terjadi mereka akan keluar untuk perang. Dan bersama dengan itu Allah kabarkan, andai kata mereka keluar, ya, yang terjadi, andai kata terjadi mereka keluar, maka mereka tidak akan menambah kalian kecuali hanya sekedar kehinaan. Dan mereka akan menetapkan di tengah-tengah kalian, mencari fitnah di antara kalian. Dan di antara mereka ada orang-orang yang senang mendengar berita-berita yang mereka dengarkan untuk mengadu domba. Dan Allah Maha mengetahui orang yang baik. Ya, subhanallah. Segala sesuatu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi di muka bumi ini,
Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini tingkatan yang pertama. Jadi seorang beriman kepada takdir yang pertama, dia harus mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ini martabat tingkatan pertama dalam keimanan, dalam takdir. Kemudian yang kedua, martabatul kitabah, tingkatan penulisan. Dia harus mengimani bahwa segala takdir, segala ketentuan itu sudah tertulis di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Ya. Lawhul Mahfuz, di situ Allah Subhanahu wa taala menulis segala takdir makhluk. Nah, iya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaib, la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habatin fi dhulumatil ardi, wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin." Ya. Di sisi Allah kunci-kunci ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Tidak satu lembar pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satu biji pun di kegelapan bumi, dan tidak pula ada yang basah, tidak pula ada yang kering, kecuali semuanya tercatat dalam kitab yang mubin, kitab yang terang. Ini kan segala sesuatu tercatat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada yang menimpa dari satu musibah pun, tidak pada diri kalian, dan tidak pula tidak ada satu musibah di dunia yang menimpa di dunia dan tidak pula pada diri kalian, kecuali semuanya berada dalam satu kitab sebelum terjadinya. Sungguh hal tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab." Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Sungguh hal tersebut semuanya dalam Al-Kitab. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Dan segala sesuatu telah kami tulis, telah kami detailkan dalam kitab yang sangat jelas. Ya. Nah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah ada ummul kitab, ada ibunya kitab, yaitu Allahul Mahfuz yang telah mencatat segala sesuatu. Jadi dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana." Sungguhnya Allah telah menulis takdir makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka harus kita ketahui bahwa segala sesuatu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Bukhari bin Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, "Awwal ma khalaqa Allahu al-qalam." Awal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman, "Uktub." Ya, tulislah. Maka pena ini pun berjalan menulis bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Menulis apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, maka kita harus tahu segala sesuatu telah ditulis. Ya, telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang merugi, ada yang beruntung, semuanya telah tercatat. Umur manusia, rezekinya, ajalnya, segala sesuatu dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Apa yang terjadi di muka bumi ini, segalanya tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ini tingkatan yang kedua dari keimanan kepada takdir. Ya, harus ada pada seorang Muslim baru dikatakan dia beriman kepada takdir. Kemudian yang ketiga dari keimanan kepada takdir adalah mengetahui bahwa segala sesuatu martabatul iradah, ya, umumul masyiah wal iradah. Nah, mengetahui bahwa segala sesuatu, ya, yang ditakdirkan semuanya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendakinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Apa saja yang terjadi, semuanya itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin.
Tidak ada kalian menghendaki sesuatu kecuali itu dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ini martabat ketiga. Jadi harus ketahui apa saja yang terjadi, semuanya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan adanya ketaatan, adanya maksiat, adanya kebaikan, adanya kejelekan, ya semua ini adalah takdir Allah. Dan semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diketahui bahwa kehendak Allah, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya baik. Semuanya baik. Ya. Takdir yang merupakan perbuatan Allah semuanya baik. Tidak ada yang jelek. Ya. Karena itu dikatakan dalam hadis, "Wasyarru laysa ilaik." Dan kejelekan itu tidak kembali kepadamu ya Allah. Kejelekan tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Allah yang mentakdirkannya. Nisbah Allah yang mentakdirkan. Sebab seluruh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik. Tidak ada satu takdir Allah pun yang tidak baik. Ya. Allah menciptakan kekufuran, adanya yang kafir. Allah mentakdirkannya. Ya. Takdir Allah ini terhadap orang yang kafir itu adalah baik di sisi Allah. Nah, itu adalah baik, punya hikmah yang sangat besar di sisi Allah. Ya. Adapun kekafiran itu sendiri itu adalah jelek bagi manusia. Ya. Dan kalau diutus Nabi dan Rasul menjelaskan tentang jeleknya. Ya. Demikian. Maka harus dipahami bahwa segala sesuatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disyaratkan oleh pengarang di sini, kata beliau, la yakunu syai'un illa bi iradati. Tidak ada satu pun yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Wa la yajiru khairun wa syarrun illa bi masyiati. Dan tidak ada kejelekan, kebaikan dan kejelekan yang berjalan kecuali dengan kehendaknya. Khalaqa man syaa'a lis-sa'adah. Allah menciptakan siapa yang Allah kehendaki untuk beruntung. Wasta'malahu biha fadla. Dan Allah yang mempergunakan ia di dalam keberuntungan itu sebagai keutamaan dari Allah. Jadi keutamaan, siapa yang beruntung maka dia adalah mendapat keutamaan. Wa khalaqa man arada lisyaqai wasta'malahu bihi adla. Dan Allah menciptakan siapa yang Allah kehendaki untuk merugi, dan Allah pergunakan dia dalam kerugian tersebut. Itu adalah keadilan dari Allah. Keadilan dari Allah. Nah, fahuwa sirrun ista'thara bih. Itu adalah rahasia yang Allah simpan untuk dirinya. Wa ilmun hajabahu an khalqi. Itu adalah ilmu yang tidak diberitahukan kepada makhluknya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan, adapun makhluk mereka ditanya apa yang mereka lakukan. Jadi tingkatan yang ketiga, segala sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang keempat dari maratib at-taqdir, bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan semuanya itu adalah makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu kemudian mentakdirkannya dengan sebenar-benar takdir. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Menunjukkan bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4 tingkatan dari tingkatan keimanan kepada takdir. Siapa yang beriman dengan 4 perkara ini, maka dia telah selamat dari kesesatan orang-orang yang menyimpan dalam masalah takdir dari awal sampai akhirnya. Dan berarti dia beriman dengan 4 perkara ini. Yang pertama, dia yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala martabatul ilm. Dia yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Tingkatan yang kedua, martabatul kitabah. Dia yakini bahwa segala sesuatu, segala yang ditakdirkan sudah tercatat dalam lauhul mahfuz. Yang ketiga, dia yakini bahwa segala sesuatu itu yang terjadi adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, segala sesuatu yang terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4 tingkatan dari maratib at-taqdir. Siapa yang kurang salah satunya, dia sesat dalam masalah takdir. Yang sesat dalam masalah takdir ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama namanya kelompok Al-Qadariyah. Kelompok yang kedua namanya kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Qadariyah, mereka ini adalah kelompok yang terbagi 2. Ya, atau Qadariyah kalau di Indonesia terbagi 2. Ada Gulatul Qadariyah, ekstrim Qadariyah. Kalau ekstrimnya Qadariyah, dia ingkari takdir dengan 4 martabatnya yang kita sebut. Inilah
Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya. Dan mereka ini Qadariyah ekstrem yang dikafirkan oleh para ulama. Sebab diingkari ilmunya Allah. Masa dikatakan Allah tidak tahu sesuatu kecuali setelah terjadinya. Setelah terjadi baru Allah tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ya. Ini Qadariyah ekstrem. Dan Qadariyah yang jenis ini, kata banyak para ulama sekarang ini sudah tidak ada. Ya. Maksudnya yang mengangkat mazhab ini sudah tidak nampak. Ya, kalau misalnya ada yang meyakini, mungkin aja kalau ada yang meyakini pada sebagian orang. Iya. Baik, Qadariyah yang kedua adalah Qadariyah al-Mutawassithah atau Qadariyah al-Nufat. Ya, dari kalangan al-Mu'tazilah dan sejenisnya. Nah, mereka ini mengingkari martabat kedua dan ketiga, mengingkari masyiah, mengingkari kehendak Allah, dan mengingkari martabat al-khalq, bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Nah, jika ada orang yang berbuat maksiat, dia katakan orang yang berbuat maksiat ini kehendak dirinya sendiri, bukan kehendak Allah. Ya. Bukan kehendak Allah. Ini sesat. Ya. Sesat dalam masalah ini. Sebab kalau ditetapkan segala sesuatu adalah dengan kehendak Allah. Makhluk itu juga punya kehendak. Tapi kehendak makhluk ikut kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Tidak kalian berkehendak, ditetapkan makhluk punya kehendak. Tetapi semuanya dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Ya. Namun di sini, apa iskalnya pada sebagian orang? Kenapa Allah menciptakan kejelekan? Ini adalah pertanyaan yang kurang ajar. Ya. Sebab ingin bertanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Dan setiap yang dilakukan oleh Allah itu pasti baik dan punya hikmah, adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu adalah adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau Allah menciptakan kejelekan, adanya kekufuran, adanya orang yang bermaksiat, itu adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah semuanya baik. Ya. Adapun yang ditakdirkan ada yang baik, ada yang jelek. Nah, karena itu para ulama ketika membaca hadis antum min bil qadar dan kamu beriman kepada al-qadar takdir. Al-qadar di sini kata para ulama artinya al-maqdur, yang ditakdirkan. Sebab yang ditakdirkan